Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fani Fajriani, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu pendekatan dalam konseling kelompok, yaitu pendekatan behavioristik. Nah, terapi perilaku ini dikembangkan pada tahun 1960-an. Adapun tokoh dari pendekatan behavioristik ini yaitu B.F. Skinner, ada John B. Watson, dan ada Albert Bandura. Nah, terapi perilaku ini adalah sebuah pendekatan terhadap penilaian, evaluasi, dan perubahan perilaku yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang adaptif dan mengurangi perilaku-perilaku yang maladaptif. Jadi, terapi perilaku ini merupakan perilaku pendekatan klinis yang dapat pula digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan dan dengan bermacam-macam kelompok masalah. Jadi contoh masalahnya seperti masalah kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, gangguan makan, masalah kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah penyimpangan seksual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terapi perilaku ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang adaptif dan terapi ini digunakan untuk membantu individu memperbaiki perilaku-perilaku yang maladaptif. Nah, adapun hakikat manusia menurut pendekatan behavioral, jadi secara umum teori behavioral ini berpandangan bahwa yang pertama, manusia itu pada dasarnya netral. Artinya manusia itu lahir tidak berakhlak baik ataupun buruk. Yang kedua, manusia itu mampu berefleksi atas tingkah lakunya sendiri dan mengatur serta mengontrol perilakunya. Nah, yang ketiga, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri suatu tingkah laku yang baru melalui proses belajar. Yang keempat, manusia itu dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi pula oleh orang lain. Nah, tujuan konseling kelompok behavioral ialah untuk menghapus pola-pola tingkah laku yang maladaptif dan membantu konselor mempelajari pola-pola perilaku yang konstruktif atau yang bersifat membangun serta membantu mengubah tingkah laku konselor. Nah, adapun peran dan fungsi konselor dalam konseling kelompok behavioral, yaitu konselor berperan sebagai pelatih yang membantu melatih konselor pada proses pembentukan tingkah laku baru dan penghapusan tingkah laku yang maladaptif. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan oleh konselor kelompok yaitu instruksi atau mengarahkan, umpan balik, percontohan atau imitasi, pengulangan perilaku, dan penguatan sosial. Adapun hubungan konselor dan konselor. Nah, hubungan terapi dalam konteks orientasi perilaku dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pengubahan tingkah laku. Sehubungan terapi yang baik meningkatkan kesempatan konselor untuk menerima terapi tersebut. Nah, jadi praktisi behavioral itu menyampaikan faktor-faktor seperti kehangatan, empati, dan penerimaan. Itu adalah hal yang paling dibutuhkan, tetapi itu saja belum cukup agar perubahan perilaku itu terjadi. Jadi, hubungan konselor dan konselor adalah landasan tentang bagaimana strategi terapi yang dibangun untuk membantu konselor mengubah arah dari keinginan mereka. Tahapan konseling behavioral kelompok. Nah, jadi ada beberapa tahapan konseling behavioral kelompok, yaitu yang pertama, tahap pembentukan. Nah, di mana pada tahap ini biasanya anggota kelompok itu saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai baik masing-masing sebagian maupun seluruh anggotanya. Jadi, kegiatan yang harus dilakukan pada tahap pembentukan ini yaitu yang pertama, membuka dengan doa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan tujuan mengenai konseling kelompok behavioral. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara dan asas dalam konseling kelompok. Yang keempat, saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. Yang kelima, permainan pengakraban atau ice breaking. Tahapan yang kedua adalah tahap peralihan. Nah,
Tahap peralihan ini merupakan tahap yang menjembatani antara tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Nah, di mana pemimpin kelompok ini membuat para anggota kelompok untuk siap mengikuti kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, pemimpin kelompok juga menjelaskan peranan para anggota kelompok, yaitu harus berperan aktif dalam mengemukakan pendapat serta memberikan saran-saran dan ide-ide dalam membahas topik. Jadi, adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati kesiapan anggota kelompok dalam menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, membahas suasana yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota kelompok. Nah, di tahap yang ketiga adalah tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini merupakan tahap dalam konseling kelompok di mana masing-masing anggota saling berinteraksi, memberikan tanggapan, berperan aktif, dan terbuka untuk menunjukkan hidupnya kegiatan konseling kelompok yang membawa konseling kelompok ini ke arah tujuan yang diharapkan. Nah, jadi kelompok bertukar tanggap dengan baik, saling membantu dan menerima, serta saling berusaha untuk saling menguatkan, sehingga interaksi sosial di antara mereka terjalin secara optimal. Nah, tahap yang keempat adalah tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi, adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok. Yang kedua, pengungkapan pesan-pesan dari anggota kelompok. Yang ketiga, penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir itu penutup. Nah, adapun teknik-teknik konseling behavioral kelompok. Jadi, ada beberapa teknik yang paling sering digunakan dalam konseling behavioral kelompok. Di antaranya reinforcement atau penguatan. Nah, penguatan ini merupakan intervensi yang paling penting, di mana dalam terapi kelompok behavioral, setiap anggota masing-masing memberikan penguatan dengan berbagai cara, di antaranya seperti penghargaan, persetujuan, dukungan, dan perhatian, maupun penguatan-penguatan lainnya. Nah, jadi penguatan diri sendiri itu juga mempunyai penguatan yang sangat besar dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Jadi, setiap anggota kelompok harus diajarkan cara menguatkan diri sendiri supaya mereka dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan dirinya. Nah, yang kedua, ada extinction. Nah, extinction ini merupakan proses menurunkan nilai perilaku yang terjadi karena meninggalkan reinforcer yang mempertahankannya. Yang ketiga, ada shaping. Shaping ini atau pembentukan adalah membentuk tingkah laku yang baru sebelumnya yang belum ditampilkan dengan memberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Jadi proses langkah ini umumnya mengizinkan anggota mempelajari perilaku dan mempraktikkan bagian-bagian perilaku hingga sempurna. Yang keempat, modeling. Nah, modeling ini merupakan belajar melalui pengamatan terhadap orang lain. Jadi, pemimpin kelompok behavioral selalu menjadi model perilaku yang tepat bagi anggota kelompoknya. Begitupun anggota kelompoknya kadang-kadang menjadi modeling bagi anggota kelompok lainnya. Nah, yang kelima, ada behavioral rehearsal. Nah, di behavioral rehearsal ini adalah latihan untuk mempraktekkan perilaku yang diinginkan sampai pada bentuk yang dikehendaki oleh seseorang. Jadi, tujuan utama behavioral rehearsal ini ialah mempersiapkan konseli supaya melakukan perilaku yang dikehendaki dan telah diperoleh dalam konseling kelompok pada suasana di luar konseling kelompok. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pendekatan behavioral dalam konseling kelompok. Jadi tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah BK kelompok. Nah, saya pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang telah menonton video ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.